Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat seorang hamba. Taubat seorang hamba. Perhatikan hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Kisahnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perumpamaan, permisalan. Mari kita fahami dengan tenang misal yang dibuat oleh Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tarawun? Madza tarawun?" Apa pendapat kamu sekalian? Nah, tentang apa? Birajulin, seorang laki-laki bermusafir. Bermusafir. Kemudian dia sampai di suatu tempat yang kering kerontang, tidak ada buah-buahan yang akan dimakan, air yang akan diminum di dalam perjalanannya itu. Nah, dan ketika dia sampai di tempat itu, terasa letih, penat perjalanan. Dia mendekat ke sebatang pohon kayu untuk beristirahat, dan diikatkannya binatang tunggangannya di pohon itu. Di atas punggung tunggangan itu tergantunglah bekal perjalanannya, makanan dan minumannya. Nah, karena keletihan, akhirnya tertidur orang itu dalam perjalanan tersebut. Di saat dia tertidur, maka binatang tadi menarik-narik tali ikatannya sehingga lepas.
panas terik. Lepas pergilah tunggangan tadi membawa seluruh bekal yang ada di punggungnya itu. Orang yang bermusafir tadi tersentak bangun. Dia lihat tunggangannya tidak ada lagi di dekatnya. Entah pergi kemana dia tidak tahu. Suasana panas terik, cuaca begitu ekstrim, rasa lapar mulai terasa, haus mulai mendera. Dia coba berjalan ke berbagai arah untuk mencari tahu kemanakah binatang tunggangannya berjalan, tapi tidak ada hasil. Semakin dia bergerak berjalan, keringat bercucuran, rasa haus semakin menjadi, lapar pun sudah tidak tertahankan. Itulah suasananya ketika itu, begitu berat. Keadaan yang sedang dia hadapi. Sampai pada titik nadir, dia berkesimpulan kalau dia tidak segera mendapatkan makan, tidak segera mendapatkan minum, nah, tentu dia akan menemui ajalnya. Tapi apa daya? Tidak ada orang tempat meminta tolong, tidak ada air seteguk pun, tidak ada makanan yang akan disuapnya. Akhirnya kembali dia ke pohon kayu tadi, bersandar di sana dengan segala keputusasaan, tidak mungkin lagi hidupnya akan berlanjut. Suasana sudah dalam keadaan darurat sama sekali, dan dia yakin ajalnya sudah tiba. Dalam puncak keletihan dan kesusahan, di saat hilangnya harapan sama sekali, tiba-tiba datang binatang tadi melenggang-lenggok ke arahnya. Di punggungnya tetap tergantung bekalnya, makan dan minum. Nabi SAW membuat perumpamaan seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir, kaifa taraun? Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, pandangan kamu sekalian tentang perasaan, situasi batin orang ini seperti apa? Apa jawaban sahabat? Syadidan ya Rasulullah. Tidak terbayangkan gembiranya, tentu sangat gembira. Kalau kepada kita ditanyakan, tidak akan berbeda jawaban kita itu. Lampir ke mati lagi, tidak ada harapan sama sekali, datang saja, menghampir kepadanya, lengkap, makanan masih ada, minuman masih ada. Sahabat juga menjawab demikian, syadidan ya Rasulullah. Dahsyat sekali kegembiraan orang itu. Nah, kata Nabi, ala, ketahuilah, wallahi, demi Allah, lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi, sungguhnya Allah lebih bergembira lagi, lebih dahsyat lagi kegembiraan Allah disebabkan taubat hambanya.
taubat hambanya, dibandingkan dengan kegembiraan orang tadi bertemu kembali dengan tunggangannya. Jadi ternyata perbuatan dosa tidak mengakibatkan orang haram untuk mendapatkan ridha Allah selama orang itu tidak bersikukuh di dalam kesalahannya. Itu makanya saya katakan tadi, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang bertakwa tetaplah manusia biasa, khata', salah, alpa, lupa, khilaf kata orang kita, tidaklah mustahil dari orang yang bertakwa. Tapi bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa adalah orang yang bertakwa mudah teringat dengan Allah dan cepat bertaubat kepada Allah.